ibadah. Ini yang terpenting buat kita. Ketika orang sudah bicara ibadah, menerima kekurangan dan kelebihannya masing-masing pasangan. Yang kedua, dengan arti ibadah juga memiliki tujuan. Yang pertama, bisa menyatukan. Ini yang terpenting, saudara. Bisa menyatukan dua keluarga, antara keluarga sendiri dan kedua mertua laki bisa bersatu. Karena kalau zaman sekarang banyakan setelah nikah lepas, lupa sama orang tua. Kadang-kadang tidak betah di rumah, pengen kontrak, ya, bagian. Terus komunikasi, banyak fasilitas juga dilupakan. Ini harusnya betul-betul bisa menyatukan. Nah, ini tujuannya. Kalau ini bisa menyatukan keduanya, insya Allah akan berkah. Terus yang ketiga, dalam pernikahan itu juga punya tujuan kita memiliki anak yang soleh-soleh keturunan. Ini yang terpenting bagi kita. Ya, tujuan ke sana. Di samping memang Allah memberikan fitrah kepada manusia adanya hawa nafsu disalurkannya dengan melalui ikatan pernikahan. Ini yang terpenting buat kita. Soalnya seperti kita dalam doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Rabbana, ya Tuhan kami, hablana, anugerahkanlah kepada kami min azwajina, pasangan hidup kami, suami dan istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata a'yun, bisa menyenangkan hati kami, pandangan kami. Waj'alna, dan jadikanlah keturunan kami itu lil muttaqina imama, ditempatkan di tempat orang-orang yang baik, yang takwa. Ibu, dalam ayat ini kita tidak punya wewenang untuk kita itu mampu untuk merubah keadaan manusia, tidak. Mintanya di sini waj'alna lil muttaqina imama, kami mohon padamu ya Allah agar keturunan kami nanti ditempatkan di lingkungan orang-orang yang takwa, orang-orang baik. Kadang-kadang manusia sombong, saya ingin merubah saudara saya ingin merubah teman saya ingin merubah lingkungan saya. Itu udah salah. Dalam arti kalau konsep lihat kayak gitu. Nah, oleh karena itu saudari kita persiapanlah seperti itu. Terus yang terakhir, kita juga berkaca kepada sejarah dalam hidup konteks rumah tangga, seperti sejarah tentang Nabi Nuh. Ini bukan kepada nabinya, tapi pelajaran hidupnya. Nabi Nuh seorang nabi, bapaknya memenuhi mumpun ilmunya, tapi kalau istrinya, pasangan hidupnya, dia menentang Allah, murka kepada Allah, anaknya terbawa. Amin. Artinya walaupun suaminya soleh, rajin ibadah, secara hukum pandangan, tapi kalau istrinya Amin jalik, durhaka kepada Allah, bisa membawa anaknya ikut terlibat. Satu contoh rumah tangga. Yang kedua, contoh rumah tangga Firaun. Ya, sekalipun Firaun itu orang kafir, tapi istrinya pas hidupnya itu soleha, bisa mempengaruhi suaminya, dan akhirnya rumah tangganya, anaknya menjadi soleh, walaupun itu Nabi Musa. Tapi ini pelajaran. Ya. Dan yang ketiga, kita lihat kalau pasangan kedua-duanya baik, soleh-soleha, seperti Nabi Ibrahim, adem-adem saja, sehingga mencetuskan generasi Nabi Ismail, dan sampai sekarang oleh kita dijadikan sebagai uswah hasanah. Nah ini yang ini. Oleh karenanya dalam hidup ini kita banyak berdoa. Kita lihat hidup ini 80% doa, 20% ikhtiar. Seperti Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Itu doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, anugerahkanlah kepada keturunan kami dengan yang soleh. Nah, ini jadi sekali lagi buat kita, saudara kita, mudah-mudahan dengan kehadiran kita membantu mendoakan untuk terkabulnya apa yang dicita-citakan oleh ananda kita dalam menempuh hidup rumah tangga dengan pasangan hidupnya. Ya. Ini sekali lagi buat kita
jangan lupa kalau sudah berumah tangga, ingat ada orang tua. Sekalipun kita sudah berumah tangga, tetap hubungan silaturahmi jangan sampai terputus, apalagi kepada ibu. Ada satu lagi buat Ibu Erli, ada satu hadis buat ibu-ibu motivasi. Ada hadis satu keterangan bahwa ketika seorang ibu ditinggalkan oleh suaminya dan dia memiliki beberapa anak dan sampai anaknya sukses soleh-soleha, langsung jaminannya masuk surga. Amin. Itu betul seorang ibu. Kalau seorang bapak mah nggak ada tuh seperti itu. Seorang ibu. Kenapa? Dia mampu fungsi sebagai ibu, sebagai kepala keluarga membesarkan anaknya. Mudah-mudahan Bu Eli termasuk bagian dari janji hadis Nabi tadi. Amin. Seperti itu. Dan udah 2 kan Bu ya? Ini nikah, satu lagi sudah sukses pendidikan, satu lagi dalam masih belajar di SMP. Sabar Bu ya, insya Allah itu dari Ibu motivasi ke arah sana. Tapi ini tadi jangan lupa ketika orang sudah meninggal, doakan kedua orang tua kita ya. Berbuat baik kepada orang tua kita untuk kita hari ini, ke depan akan berikan berkah buat kita semuanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan karena waktu sudah malam. Mari kita berdoa. Wabil khusus doa ini diuntukkan untuk pasangan saudari Nita dan Raka, dan insya Allah pada hari Sabtu akan masukkan akan nikah jam 9 Bu ya. Iya, jam 9. Alhamdulillah. Dan tujuan tadi makanya anak-anakku, anak Nita, kita harus berbuat baik kepada keluarga. Contoh hari ini contoh buat kita semuanya. Bapak udah almarhum ya, almarhum. Tapi kalau kita tidak berbuat baik, siapa yang menikahkan kita? Kalau kita belum menikahkan keturunan bapak kita. Nah, oleh karena itu berbuat baik tidak hanya semata-mata hanya untuk kita butuh. Setiap saat silaturahmi harus disambungkan. Detail ya. Nah, sekarang ini contoh yang paling konkret ya Bu ya. Jadi kalau kita baik dengan keluarga, baik dengan lingkungan, sama manusia, insya Allah Allah akan memberikan jalan buat kemudahan hidup kita dan akan menjadikan bahagia dunia dan akhirat. Mari kita berdoa kepada Allah. Apa yang Allah kabul, apa yang kita hajatkan pada malam ini Allah